Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan di masa pandemi COVID-19. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi berkat, bahkan kekuatan bagi jemaat Tuhan yang tinggal di rumah masing-masing. Sekalipun kami melakukan ibadah online, tapi kami percaya kuasa firman Tuhan sanggup menjamah jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Sebab itu kami siap mendengarkan renungan firman-Mu. Ya Roh Kudus menguasai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di pagi hari yang indah ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan mendengar jemaat GAP Damai Sejahtera semuanya sehat walafiat. Tidak ada yang terkena COVID-19. Satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga kesehatan. Jangan keluar dari rumah. Apabila kita keluar dari rumah, harus memakai satu adalah tutup mulut, ya. Orang berkata masker. Yang kedua, kita harus menjauhi dari kerumunan. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa cuci tangan. Itulah sedikit mengenai protokol kesehatan. Puji nama Tuhan, kami berbahagia di pagi hari yang indah ini ketika seluruh jemaat Tuhan masih diberi kesempatan Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena kalau kita jarang mendengarkan, bahkan tidak pernah mendengarkan renungan firman Tuhan, yang kita dengar setiap hari adalah berita-berita COVID-19. Dan berita itu berita yang melemahkan iman kita. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan ketika jemaat Tuhan GAP Damai Sejahtera boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan itulah yang menguatkan iman kita, yang menumbuhkan semangat hidup kita, yang memberikan gairah hidup kita. Semakin kita punya Yesus, semakin kita percaya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu pada pagi ini kami akan memberikan judul firman Tuhan, jangan pernah menyerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa saya memberikan judul renungan jangan pernah menyerah? Kami banyak mendengarkan keluhan-keluhan dari beberapa orang yang saat ini tinggal dalam situasi pandemi COVID-19, di mana setiap orang mengeluh situasi dan keadaan dunia yang sulit. Semakin hari semakin sulit, cari makan sulit, bekerja sulit, cari rezeki sulit. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan tutup, pabrik-pabrik tutup, karyawan di PHK, warung-warung tutup, dan semua orang mengeluh. Itulah sebabnya pada pagi ini kami memberikan judul firman Tuhan, jangan pernah menyerah. Dalam keadaan situasi apapun, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam Matius 15 di ayat 24 sampai 28, tapi kita baca 28 aja. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dari kisah seorang wanita Syro-Fenisia, di mana wanita ini mengikut Yesus dan sudah diusir oleh murid-murid Yesus, tetapi wanita ini tetap saja mengikut Yesus. Dan ketika wanita ini ingin minta tolong kepada Tuhan karena anaknya yang sakit, tetapi wanita ini dia tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan dikatakan, aku ini hanya menjadi domba-domba yang hilang, dan makanya aku berikan tidak pantas aku berikan pada kamu. Lebih baik aku berikan kepada anjing. Wanita ini dengan segala kerendahan hati dia berkata, benar Tuhan, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan.
Jemaat Tuhan yang kekasih, wanita Sirofenisia ini, dia tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Sekalipun pada waktu itu Yesus merendahkan dirinya, sekalipun pada waktu itu dia tidak dianggap, dia katakan lebih baik aku berikan makanan kepada anjing. Tetapi wanita ini berkata, benar Tuhan, anjing itu makan dari remah-remah yang turun dari meja Tuhan. Ini menunjukkan dengan segala kerendahan hati. Dan wanita ini tidak pernah menyerah. Dan apa yang terjadi dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Benar-benar Yesus berkata, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam satu kisah yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada wanita Sirofenisia ini, yang benar-benar menyatakan bahwa wanita ini punya ketegaran. Wanita ini tidak mudah menyerah. Wanita ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sekalipun pada waktu itu murid-murid Yesus sudah mengusir dia, sekalipun pada waktu itu jawaban dari Yesus adalah jawaban yang menyakitkan hati wanita ini, tapi dengan segala kerendahan hati, sekalipun dia direndahkan oleh Tuhan, tetapi dia tidak menyerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri. Ya. Seringkali kita ini selalu mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat masalah dan persoalan itu datang, kita selalu berpikir dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, kita melihat seorang wanita Sirofenisia. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini tidak mudah. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi firman Tuhan berkata, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka semuanya itu sia-sia. Seorang wanita Sirofenisia ini, dengan segala kerendahan hati, dia tetap punya semangat hidup. Dan dia tidak mudah menyerah. Sekalipun dia dihina, direndahkan. Yang perlu kita perhatikan yang kedua, tidak mudah menyerah jika kita berpikir sesuatu yang positif. Jemaat Tuhan yang kekasih, berpikirlah sesuatu yang baik. Berpikir positif itu berpikir sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa berpikir positif.
Kita seringkali berpikir negatif. Seorang wanita Sirofenisia, ketika dia mendengar kata-kata Yesus, hidupnya dihina, direndahkan, tetapi dia tetap mau menerima. Jadi dia tidak pernah berpikir negatif. Dia selalu berpikir positif. Dia selalu berpikir yang baik. Berpikir positif, berpikir yang baik. Itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Seringkali orang menyerah. Kenapa seringkali orang tidak mampu, tidak berdaya? Karena dia selalu berpikir negatif. Satu contoh. Di saat dokter sudah memvonis penyakitnya kanker stadium lanjut, dia sudah berkata, hidupku sudah tinggal 3 bulan, kata dokter. Jadi dia selalu berpikir negatif. Jangan-jangan aku nanti mati. Konsep pikiran kita harus diubah supaya kita memiliki satu pemikiran yang tidak mudah menyerah. Harus ada kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan yang luar biasa itu muncul dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Jemaat Tuhan yang kekasih, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita mendapatkan satu masalah besar dalam hidup kita, kita tidak mampu berpikir positif. Yang kita pikirkan adalah berpikir negatif. Jangan-jangan aku bangkrut. Jangan-jangan aku mati. Jangan-jangan aku kena virus corona. Jadi apa yang dipikirkan itu bukan semua yang baik, bukan semua yang benar, bukan semua yang adil, bukan semua yang suci, bukan semua yang manis, bukan semua yang sedap didengar. Tetapi yang dipikirkan adalah sesuatu yang tidak manis, sesuatu yang pahit, sesuatu kehidupan yang sulit, sesuatu yang berat. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita lihat yang ketiga. Kita tidak akan menyerah kalau andalan kita itu bukan hidup kita. Jadi kita harus mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara mengandalkan Tuhan itu mudah, tapi ngelakoni itu sulit. Berapa banyak orang berkata saya mengandalkan Tuhan, tapi setiap hari yang dikerjakan bukan pikirannya Tuhan, tapi pikirannya dia sendiri. Sehingga dia selalu berkata, tidak bisa masalah ini sesuai dengan situasi dan keadaan seperti ini, menurut hukum ekonomi. Pikiran kita yang berjalan. Kita tidak pernah mau mengandalkan pikiran Tuhan. Seringkali hati manusia itu memikirkan jalan hidupnya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang menyesal karena apa yang dipikirkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, tapi realitas yang terjadi dalam kehidupan yang dialami adalah masalah, kesulitan, kesusahan, penderitaan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, sebab itu jemaat Tuhan,
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa memahami dan mengerti. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ini adalah firman Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Seringkali kita ini berpikir itu bukan menurut pikirannya Tuhan, tetapi selalu berpikir menurut pengertian dan pemahaman pikiran kita. Itulah yang menyebabkan kenapa kita stres, kenapa kita hidup dalam tekanan, dalam persoalan. Kita tidak mampu menerima beban hidup yang berat, selalu diterima dengan negatif thinking, selalu dianalisa dengan pola pikir kita sendiri. Kita tidak pernah mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita ini mau benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita, bukan mengandalkan kekayaan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi mari kita mau mengandalkan Tuhan. Berpikir yang baik, berpikir positif. Jangan andalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, tetapi biar kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi ketika seekor burung elang sedang berterbangan tinggi dan dia melintasi hutan. Dia akan melihat sungai yang begitu bagus dan dia lihat ikan-ikan itu. Si elang ini mulai terbang menyusuri sungai, dan ketika dia melihat ikan, langsung ikan itu dimakan. Dan ikan-ikan ini dikumpulkan dalam satu sarang di atas pohon, di mana pohon ini batangnya menjulang di atas sungai. Begitu banyak ikan-ikan dikumpulkan. Dan ketika ikan-ikan itu berada di atas sarang burung elang ini, ikan-ikan ini mulai meloncat-loncat. Dan beberapa ikan berkata, untuk apa kamu meloncat-loncat? Tidak mungkin kamu bisa. Kamu sudah dimakan, diterkam, ditaruh dalam satu tempat. Kita semua pasti akan mati, dimakan oleh burung elang. Tetapi ada seekor ikan yang tidak pernah mau berhenti. Dia terus melompat-lompat. Dan akhirnya semua ikan-ikan itu lelah dan lemas. Dan satu ikan ini dia tidak pernah menyerah. Dia terus melompat-lompat. Seekor ikan dia berkata, mana mungkin kamu bisa keluar dari sarang burung elang ini? Tetapi ikan satu ini, dia tidak pernah putus asa. Sekalipun dengan kekuatan yang sangat lemah, dia sudah melompat-lompat tapi tidak pernah ada jalan keluar. Satu saat, sarang burung elang ini adalah terbuat dari bambu, dari daun-daunan, daun bambu, dan ada celah. Dan di saat ikan-ikan ini meloncat, itu sarangnya membuka dan dia turun dari sarang itu dan dia masuk kembali dalam sungai. Jemaat Tuhan yang kekasih, satu kemenangan dari seekor ikan yang tidak pernah mau menyerah. Seorang Fenisia tadi, dia tidak pernah menyerah. Dan ada seorang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Saya tidak bisa membayangkan
12 tahun adalah waktu yang cukup lama. Mungkin uangnya sudah habis untuk berobat, tetapi tidak ada seorang dokter yang menyembuhkan. Dan ketika wanita ini mendengarkan Yesus lewat, wanita ini dengan susah payah dia berusaha menerobos kerumunan orang banyak itu. Dia berusaha menjamah jubah Yesus. Karena wanita ini tidak pernah menyerah, dia berhasil menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya wanita 12 tahun pendarahan ini, dia sembuh dari pendarahan. Jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah renungan singkat ini akan membawa semangat hidup kita tetap. Jangan pernah mau menyerah dengan keadaan yang ada. Jangan putus asa. Tetap semangat. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Segala perkara Tuhan sanggup menyelesaikan. Apapun yang terjadi, berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, renungan firman ini, supaya kita tidak mudah menyerah. Jangan mengandalkan manusia. Yang kedua, berpikirlah pikiran yang baik dan positif. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Kami percaya renungan ini akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Jangan pernah menyerah. Terus semangat. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah memimpin awal sampai pada akhir, renungan ini berjalan dengan baik. Kami percaya hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau akan terus bekerja, memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ajarkan jemaat Tuhan tidak akan menyerah dalam keadaan apapun. Ajarkan jemaat Tuhan selalu berpikir positif. Ajarkan jemaat Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Jangan dia mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia. Kami bersyukur kepada Tuhan. Firman ini akan menguatkan iman kami. Jemaat Tuhan yang di rumah, mungkin hari-hari ini kau mengalami banyak masalah dan persoalan. Percayalah, jangan engkau menyerah. Tetap berdoa. Saat ini juga mujizat demi mujizat terjadi. Semua masalah saudara diselesaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk negara dan bangsa kami. Bapa yang berada dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tahu di mana saat ini bangsa kami dilanda pandemi COVID-19. Bahkan seluruh dunia mengalami persoalan yang sama. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa dan mujizat Tuhan sanggup menghentikan COVID-19, segera berhenti dan selesai, khususnya di kota Jombang. Sehingga kami boleh melihat perbuatan tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga akan memimpin setiap langkah hidup kita. Dijauhkan dari COVID-19. Ditutup bungkus dengan kuasa darah. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab Tuhan yang kekasih, ialah kasih setiap Bapa mengalir, menyertai dalam setiap langkah hidupmu, mulai pagi sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.